Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen inovasi pada usaha kecil dan menengah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farah Fadila, Ahmad Syafi'i, Novika, Cynthia Dewi, dan Aryansyah Pratama. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, ada peran UKM dalam sektor ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian suatu negara sangatlah penting. UKM melambangkan kekuatan pembangunan ekonomi sebuah negara. Pentingnya UKM sebagian besar berkaitan dengan sebutan mereka sebagai tulang punggung ekonomi pembangunan. Bila dibandingkan dengan perusahaan besar, UKM memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Oleh karena itu, keberadaan UKM menjadi penting sebagai penggerak kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan UKM. Perusahaan sebagian besar ditentukan oleh cara di mana mereka berfungsi pada pasar, lingkungan, serta bisnis yang menjadi dasar karakteristik mereka. Stefanovic et al. 2009 memaparkan dengan jelas kelebihan dan kelemahan perusahaan kecil menengah sebagai berikut. Kelebihan-kelebihan UKM. Yang pertama, tingkat fleksibilitas yang tinggi, yaitu kecilnya dimensi perusahaan memungkinkan UKM untuk merespon lebih cepat tuntutan pelanggan. Yang kedua, semangat kewirausahaan, yaitu UKM memiliki semangat kewirausahaan, di mana setiap pengusaha memiliki kemandirian yang tinggi, sehingga harapan dan energi para pengusaha dapat digunakan untuk mempertahankan budaya inovasi selalu tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, kompetisi, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan jumlah modal yang kecil membuat UKM menganalisis secara rinci sehingga dapat menentukan tugas-tugas dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan bersama. Yang keempat, inovasi lebih cepat karena tanpa struktur. UKM relatif mudah untuk melakukan koordinasi dengan karyawan. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan UKM. Yang pertama, sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan. UKM biasanya kesulitan dalam mengakses pasar yang besar. Oleh karena itu, UKM memerlukan strategi yang kuat untuk memasuki pasar global dalam hal investasi pemasaran, penelitian, kegiatan promosi, pengembangan jaringan distribusi, dan membangun kapasitas produksi. Yang kedua, terbatasnya anggaran. Setiap perusahaan yang ingin mengembangkan diri pastinya membutuhkan dana. Inilah yang selalu menjadi masalah bagi UKM untuk memperluas usahanya. Kebanyakan UKM tidak dalam posisi untuk mengumpulkan cukup uang tunai dalam jangka pendek. Yang ketiga, kurangnya sumber daya yang berkualitas. UKM biasanya tidak banyak memiliki tenaga ahli. Hal ini juga disebabkan terbatasnya anggaran yang menyebabkan perusahaan tidak memadai untuk mempekerjakan tenaga ahli untuk pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya, definisi UKM di berbagai negara. Yang pertama, Kanada. Kanada mendefinisikan usaha kecil sebagai salah satu usaha yang memiliki kurang dari 100 karyawan yang biasanya dijalankan untuk memproduksi barang atau yang kurang dari 50 karyawan yang biasanya dilakukan untuk bisnis yang berbasis jasa. Sedangkan usaha menengah adalah perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 dan kurang dari 500 karyawan. Sedangkan untuk usaha mikro biasanya memiliki kurang dari 5 karyawan. Uni Eropa. Uni Eropa mendefinisikan UKM atau SME secara berbeda dengan Kanada. Uni Eropa mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang memiliki karyawan kurang dari 50 orang. Sedangkan perusahaan menengah adalah usaha yang dikelola kurang dari 250 orang. Usaha mikro merupakan usaha yang dilakukan dengan karyawan kurang dari 10 orang. Irlandia mendefinisikan UKM juga secara terpisah. Yang dimaksud sebagai usaha kecil adalah usaha yang memiliki karyawan kurang dari 50 orang yang berpenghasilan tidak lebih dari 3 juta pound per tahun. Sedangkan untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki kurang dari 100 karyawan. Belanda mendefinisikan UKM secara terpisah, di mana untuk usaha yang dilakukan oleh 10-50 orang dinamakan usaha kecil dan yang disebut sebagai usaha menengah adalah usaha yang dilakukan lebih dari 50 orang. Sedangkan untuk usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan kurang dari 10 orang. Amerika Serikat sebagai negara maju juga terlihat sangat berbeda dalam mendefinisikan UKM. Amerika Serikat mendefinisikan UKM sebagai industri
industri yang tidak dominan dan memiliki pegawai kurang dari 500 orang. Definisi ini bila dibandingkan dengan Kanada dan Indonesia, hampir sama dengan definisi perusahaan besar. Selanjutnya, UKM di Indonesia. Di Indonesia, usaha kecil dan menengah mengandung pengertian secara terpisah. Usaha kecil adalah sebuah proses kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, pemilik usaha warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Dan yang kelima, berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Selanjutnya, tantangan-tantangan UKM di Indonesia. Permasalahan UKM di Indonesia biasanya sangat mendasar, seperti kurangnya keuangan, terbatasnya teknologi, kurangnya fasilitas, sempitnya pemasaran, kurangnya manajemen mutu, peraturan administrasi yang tidak memadai, dan daya beli yang terbatas. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UKM, yaitu: yang pertama, tantangan UKM dalam manajemen pengetahuan. Yang kedua, tantangan UKM dalam inovasi produk. Yang ketiga, tantangan UKM dalam teknologi informasi. Yang keempat, tantangan UKM terhadap kepuasan pelanggan. Yang kelima, tantangan UKM dalam variasi produk dan segmentasi pasar. Yang keenam, tantangan pemilik UKM. Dan yang ketujuh, tantangan pemerintah dalam pengembangan UKM. Selanjutnya, bagaimana menciptakan UKM inovatif? Inovasi dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan untuk dapat maju dan berkembang. Agar perusahaan dapat maju dan berkembang, maka perusahaan harus dikelola secara efektif. Hal inilah yang dinamakan manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola inovasi di dalam perusahaan, meliputi perencanaan, proses, sampai tahap implementasi. Manajemen inovasi perusahaan akan membuka jalan untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan dan keberhasilan kompetitif. Manajemen inovasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas inovasi perusahaan kecil dan menengah. Banyak UKM yang tidak memiliki instrumen untuk mengelola proses inovasi dalam perusahaan mereka. Oleh karena itu, UKM harus menyesuaikan beberapa aspek dari sistem manajemen inovasi serta proses untuk memastikan bahwa inovasi jangka panjang dan keberhasilan kompetitif dapat dicapai. Selanjutnya, dimensi penilaian inovasi pada UKM. Dibutuhkan sebuah alat untuk menilai sejauh mana inovasi sudah dilakukan UKM. Berikut adalah penjelasan dari dimensi penilaian inovasi pada UKM, yaitu: yang pertama, tujuan dan agenda strategis. Yang kedua, kepemimpinan dan budaya. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Yang keempat, bisnis dan teknologi. Yang kelima, proses inovasi. Yang keenam, organisasi inovatif. Dan yang ketujuh, organisasi belajar dan manajemen pengetahuan. Selanjutnya, contoh kasus. UMKM di Jabar harus kreatif dan inovatif bertahan di tengah pandemi. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Barat salah satu sektor ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk itu, UMKM di Jabar harus kreatif dan inovatif agar mampu bertahan. Hal tersebut disampaikan Kedua Dekranasda Jabar Atalia Ridwan Kamil saat meninjau workshop dan pelatihan pembuatan pelindung wajah atau face shield dan masker di Gedung Cimahi Teknopark. Para pelaku UMKM terkena dampak ekonomi secara langsung selama pandemi corona ini. Atalia mendorong kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, sehingga ke depan bisa tetap bertahan beradaptasi dengan kondisi pandemi. Meningkatkan kreativitas dan inovasi adalah salah satu cara solusi jalan keluar agar UMKM mampu bertahan, mencari jalan keluar dengan persoalan yang dihadapi di daerahnya masing-masing, ujar Atalia. Kreativitas dan inovasi yang dilakukan para pelaku UMKM di Jabar dari produk yang dihasilkan, mencari inovasi baru agar produk yang dihasilkan bisa diterima masyarakat saat ini. Inovasi dan kreativitas di masa pandemi COVID-19 ini terkait dengan produk-produk yang diterima dan diminati oleh masyarakat, jelas dia. Atalia menyebut face shield dan masker merupakan contoh produk yang kini dibutuhkan masyarakat.
karena kedua produk tersebut sangat bermanfaat dalam mencegah penyebaran virus corona. Kita sekarang pergi atau beraktivitas di luar rumah seperti ke pasar, supermarket, dan fasilitas umum lainnya butuh masker atau face shield. Penularan COVID-19 itu berasal dari droplet. Dua alat tersebut membantu melindungi diri, katanya. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.